masih sebagai PNS aktif di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Suaranya kecil ya? Ya, ya mohon izin, mungkin saya coba untuk lebih keras lagi. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi bareng. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya bukan bukan menggurui dalam hal ini, apalagi di sini ada Dr. Rano ya. Notabene beliau adalah dosen saya. Sehingga mungkin sekarang kita sedikit diskusi saja. Nah, saya diberikan tugas untuk diskusi terkait dengan penghitungan sumber daya manusia. Ya. Kemudian nanti pada sesi kedua, mungkin kalau enggak besok, hari Kamis, insya Allah kita berdiskusi terkait dengan fasilitas yang ada di unit kerja rekam medis. Baik, saya coba share screen Bapak Ibu sekalian. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu sekalian materi saya? Sudah Pak. Ampun, baik, terima kasih. Ini mungkin nanti banyak yang saya skip saja karena materinya ini sebenarnya cukup panjang sehingga saya kira tidak perlu saya sampaikan semuanya dan mungkin nanti lebih banyak kita diskusi saja Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin saya awali dari ketentuan terkait dengan penghitungan sumber daya manusia. Pertama-tama satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kemungkinan di kurikulum itu masih berbicara penghitungan menggunakan Wissen. Nah, sementara di dalam Kemenkes ya, khususnya di Kementerian Kesehatan itu mulai tahun 2015 sudah menggunakan ABK. Nah, sedikit yang mungkin perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa sih sebenarnya perbedaannya. Kalau perbedaan secara mencolok saya kira tidak ada, cuma di dalam Wissen itu Recording in progress. Perhitungan waktu kerja dalam satu hari itu memang dihitungnya adalah 100%. Sementara nanti kalau kita cermati pada ABK itu diperkirakan jam kerja optimalnya itu adalah 70%. Nah, sehingga mungkin nanti akan sedikit ada perbedaan pada hasil akhir karena memang kalau misalnya saya berpikir secara logis juga dalam satu hari kita tidak mungkin kemudian bekerja full 7,5 jam. Pasti ada waktu-waktu di mana kita tidak bisa bekerja secara full. Bukan oleh karena faktor kelonggaran, tapi oleh karena ya kita tahu juga bahwasanya kita itu tidak hanya bekerja terus ya, artinya mungkin juga kita perlu ke toilet, kita perlu sholat, dan sholat itu kan tidak selalu pada jam istirahat sebenarnya. Yang pas jam istirahat adalah pada saat kita sholat zuhur saja. Kalau sholat asar saya kira itu bukan waktu untuk istirahat. Nah, inilah yang kemudian perlu kita cermati bersama sehingga hal ini akan juga berdampak terkait dengan waktu kerja dalam satu hari. Memang ketentuannya seperti kita ketahui bersama bahwa kita bekerja selama 7,5 jam. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian apa sih sebenarnya yang melatar belakangi terkait dengan penghitungan sumber daya manusia? Dalam perkembangan pembangunan kesehatan diperlukan perencanaan SDM kesehatan yang dapat mengantisipasi kebutuhan lokal, nasional maupun global. Nah, kemudian keberhasilan pembangunan kesehatan di pusat dan di daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan peran aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 850 tahun 2000 menekankan pentingnya sebuah perencanaan layanan kesehatan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang sebenarnya menjadi sebuah latar belakang kenapa sih kemudian kita perlu melakukan sebuah
penghitungan terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Ya, saya kira ini normatif, beberapa hal yang perlu diperhatikan, sasaran rumah sakit, pasienkes, kemudian mengetahui sasaran dan program unit kerja rekam medis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kemudian sasaran program kerja unit rekam medis ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan di dalam penghitungan kebutuhan sumber daya manusia maupun juga terkait dengan kebutuhan peralatan dan sebagainya, karena ini menyangkut tugas pokok dan fungsi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang SOTK, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah terkait dengan program kerja unit kerja rekam medis. Baru kemudian menentukan kebutuhan, mengetahui jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian menyimpulkan jumlah dan kualifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin perlu dicermati bersama adalah terkait dengan kualifikasi. Ini kadang-kadang kita lupa tidak menyampaikan kepada peserta didik kita bahwa setelah kita melakukan penghitungan terhadap kebutuhan, itu harus diikuti dengan kualifikasi. Karena sama-sama misalnya kebutuhan untuk coding itu misalnya 5 gitu ya. Nah, kemudian kita siapkan rekrut untuk 5 orang. Tetapi kita lupa tidak menyampaikan atau tidak mencantumkan kualifikasinya. Nah, dikasih 5, butuhnya 5, tetapi tidak cukup. Karena apa? Karena kualifikasinya tidak sesuai, misalnya seperti itu. Ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena kualifikasi ini nanti akan terkait dengan bagaimana sebuah proses melakukan kegiatan terkait juga dengan hasil akhirnya. Nah, berikutnya terkait dengan cakupan. Masing-masing Vaskes tentu saja cakupannya kemungkinan berbeda. Ini tergantung dari SOTK dan juga jumlah SDM yang ada. Ini yang saya kasih warna merah karena apa? Karena memang mungkin di rumah sakit tipe A, tipe B, atau tipe C berbeda dengan yang ada di rumah sakit tipe D misalnya seperti itu. Tipe C sangat berbeda dengan rumah sakit tipe A, ini terkait dengan cakupannya. Walaupun sebenarnya untuk konsep dasar terkait dengan pengelolaan atau penyelenggaraan rekam medis sama seperti itu. Unit kerja rekam medis untuk kegiatannya saya kira saya lompatin saja. Kemudian rujukan yang kita pergunakan SK Menkes 81 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan SDM. Kemudian definisi saya kira saya skip saja Bapak Ibu sekalian karena setiap saat sudah melakukan penghitungan. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini adalah terkait dengan pemilihan. Ya, kalau misalnya kita milih metode, sebenarnya metode penghitungan sumber daya manusia kan banyak banget ya. Yang saya kenal, yang mungkin hari ini kita diskusikan adalah ada WISN atau Workload Start Indikator Start Need, dan juga ada APK, analisis beban kerja, APK-KES gitu. Mungkin sedikit perlu kita diskusikan juga tentang mohon maaf Pak Sugeng menyela sebentar. Menggunakan WISN. Mohon. Menetapkan waktu kerja tersedia. Nah, tentu saja kita akan mengacu pada ketentuan-ketentuan, baik itu yang ada pada Permen PAN RB maupun juga PP dan sebagainya, yang semuanya akan kita acu, bukan karena mohon maaf Pak Sugeng, ya. Bisa boleh menyela sebentar? Sebentar.
Mohon maaf sebentar, ini ada Iya. komunikasi dengan Pak Angga. Oh, oke. Ya. Nah, oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mungkin kendala ini ya, apa di mic saya nggak begitu peka ya. Saya coba besarkan volume sebentar. Kemudian juga untuk ininya ya, untuk slideshow-nya ya, kecil gitu. Baik. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian untuk langkah-langkahnya menetapkan waktu kerja tersedia tadi sudah saya sampaikan, ada dasarnya. Kemudian menetapkan unit kerja dan kategori SDM tadi sudah saya singgung bahwasanya kualifikasi itu sangat penting. Kemudian menyusun standar beban kerja itu ada formulanya, menyusun standar kelonggaran juga ada formularnya. Kemudian baru menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Baik. Untuk menetapkan waktu kerja tersedia ini berdasarkan WSN. Jadi saya menggunakan WSN dulu sebelum kita juga melihat bagaimana nanti pada APKKes. Pertama, hari kerja tersedia, cuti tahunan, diklat, libur nasional, izin, sakit, dan lain-lain, serta waktu kerja tersedia. Nah, pada saat kita memasukkan di dalam formula, maka akan ketemu hari kerja dalam 1 tahun 52 kali 6 atau kali 5 ya. Karena dalam 1 tahun ada 52 minggu begitu. Kemudian diperkirakan kalau cuti tahunan pasti ya, cuti tahunan itu setiap pegawai punya 12 hari kerja begitu. Ya, mohon izin mungkin suara saya tidak bisa begitu keras karena saya masih pakai masker dan ini masih banyak teman-teman saya yang kerja juga. Kemudian ada diklat. Ya. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk diklat itu kita mengacu juga pada standar akreditasi di mana setiap pegawai dalam hal ini itu memiliki kewajiban, saya katakan kewajiban ya ini ya, untuk mengikuti diklat selama 20 jam per tahun. Ya, 20 jam berarti kalau misalnya kita asumsikan 10 jam itu sehari berarti ya rata-rata 2 hari. Kemudian C itu adalah D itu adalah hari libur nasional. Kemudian E-nya adalah izin sakit dan sebagainya. Ya karena kita itu sadari pula bahwa manusia nggak mungkin sehat terus ya. Ya kita berharapnya sehat terus, tapi ada mungkin ada izin, kemudian juga ada keperluan keluarga dan sebagainya sehingga itu juga masuk di dalam perhitungan. Kemudian F-nya adalah waktu kerja dalam 1 hari. Sehingga kalau kita masukkan di dalam rumus di sini adalah 312 dikurangi 12 tambah 2 tambah 19 tambah 5. Kemudian ternyata pada WSN jam kerjanya dihitungnya adalah 7 jam. Sehingga dalam 1 tahun kita bekerja dalam 1918 jam. Ya, ini salah satu contoh tabelnya. Kira-kira sama dengan yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini rinciannya kenapa sih kemudian ketemu angka-angka tadi ya. Dalam 1 tahun ada 6 kali 52 minggu. Jadi ada 312 hari. Cuti tahunannya 12 hari. Diklatnya 2 hari. Tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan ketentuan dalam standar akreditasi. Kemudian juga sakit izinnya, izin sakit dan izin keperluan keluarga dan sebagainya diperkirakan 5 hari dalam 1 tahun. Kemudian waktu kerja per hari ada 7 jam. Ya, saya kira ini rinciannya. Oke, saya skip saja. Kemudian menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Nah, bagaimana dengan SOTK-nya, Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena beberapa vaskes itu memiliki satu SOTK yang
berbeda dengan vaskes yang lain. Atau saya bilang mungkin di rumah sakit satu itu ada kemungkinan berbeda dengan rumah sakit yang lain. Sehingga dalam hal ini SOTK akan berpengaruh terhadap berapa banyaknya sumber daya manusia yang harus ada atau harus bekerja di dalam vaskes tersebut. Salah satu contoh saja. Di rumah sakit A, itu pendaftaran tidak masuk pada unit kerja rekam medis. Artinya kebutuhan SDM untuk pendaftaran itu bukan merupakan kebutuhan sumber daya manusia di unit kerja rekam medis. Berarti apa? Berarti itu akan mengurangi jumlah kebutuhan SDM yang ada di unit kerja rekam medis. Makanya di sini sangat penting terkait dengan SOTK yang ada, dan ini akan berpengaruh. Walaupun sebenarnya kalau kita mengacu pada standar akreditasi lagi-lagi ya, karena di situ ada beberapa hal yang mesti kita cermati. Ternyata pekerjaan rekam medis itu sejak mulai pendaftaran sampai dengan terakhir munculnya sebuah laporan. Nah, itu adalah merupakan sebuah proses yang panjang dan satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Artinya satu dengan yang lain itu saling berpengaruh. Oke, saya kira ini skip saja. Ya, kemudian kita berbicara tentang standar beban kerja. Adalah merupakan volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun. Berarti kalau kita menghitung kebutuhan sumber daya manusia, biasanya rumah sakit itu melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya manusia adalah pada kira-kira bulan Oktober begitu ya. Karena apa? Untuk perencanaan tahun berikutnya. Nah, kalau bulan Oktober berarti data yang kita peroleh itu belum utuh 1 tahun. Jadi mungkin masih 10 bulan begitu ya. Sehingga data yang kita pergunakan, ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau masih ada suara-suara dari teman-teman saya, kebetulan saya masih di ruangan ya. Ini mohon izin, masih ada suara-suara dari teman-teman saya, mungkin agak sedikit bising, mohon dimaklumi. Kemudian saya sampaikan bahwasanya ketika kita ngitungnya masih bulan 10, bulan Oktober misalnya, berarti masih ada 2 bulan jumlah pasien yang belum masuk perhitungan kita. Nah, pada WSN itu membuat rata-rata, sehingga dalam 10 bulan berapa jumlah pasiennya begitu. Kemudian untuk mengetahui rata-rata per bulan, ya tinggal dengan bahasa yang gampang dibagi saja 10, kemudian nanti yang 2 bulan kita memperkirakan atau memprediksi bahwasanya tidak terjadi sebuah kondisi di mana akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan. Jadi maksudnya nggak ada disaster dan sebagainya. Asumsinya begitu. Kemudian disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rata-rata waktu dan juga waktu tersedia dalam 1 tahun yang dimiliki oleh masing-masing kategori tenaga. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu dicermati di sini. Bagaimana caranya kemudian kita mendapatkan angka yang pas, angka yang tepat di dalam sebuah proses penghitungan rata-rata waktu. Ini peserta didik kita kadang-kadang banyak melakukan penelitian dengan judul menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Nah, ini pertanyaannya bagaimana nih caranya untuk mendapatkan rata-rata waktu? Rata-rata waktunya gimana ini? Nah, kadang-kadang terjadi sebuah kesalahan pada saat proses penghitungan rata-rata waktu. Apa masalahnya? Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa faktor manusia itu sangat tinggi terkait dengan sebuah proses penilaian terhadap kinerja. Pada saat dilakukan penghitungan, mungkin saja nanti, karena dia tahu kan,
mau dihitung ininya apa namanya waktu penyelesaian dalam sebuah pekerjaan, berarti kan dia berusaha untuk mempercepat sebuah proses kan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Biasanya kalau dinilai itu ya berarti kita lebih cepat dong menyelesaikan pekerjaannya kan begitu. Nah inilah yang kemudian perlu diperhatikan supaya apa? Supaya tidak bias di dalam pengambilan data terkait dengan rata-rata waktu ini. Saya sering sampaikan kepada peserta didik bahwasanya ya cara penghitungannya harus menggunakan sebuah metode ya yang diyakini bahwa metode tersebut bisa betul-betul mencerminkan bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu kegiatan. Salah satu contoh apa? Salah satu contoh misalnya di pendaftaran. Wawancaranya dengan pasien berapa menit misalnya seperti itu untuk pasien baru. Ya kita berbicaranya manual dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah elektronik nanti mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak sekarang kan sudah pada menggunakan sistem perjanjian sehingga ya kan tidak perlu ngisi-ngisi seperti itu, kan bisa ngisi Google Form dan sebagainya. Ya itu memang bisa dilakukan seperti itu. Cuma pertanyaannya apakah kemudian semua vaskes sudah ya bahwa nanti akan melaksanakan sebuah metode semua vaskes kemudian menggunakan sistem online misalnya seperti itu. Ini adalah sebuah pertanyaan. Kalau misalnya belum, berarti mau tidak mau kita harus melakukan penghitungan dan dasarnya adalah dari data-data penghitungan manual. Kemudian beban kerja meliputi kegiatan pokok yang dilaksanakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan pokok tadi sudah dibahas. Oke. Kegiatan pokok merupakan kumpulan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan standar pelayanan atau SOP ya. Jadi mau tidak mau selain SOPK kita perhatikan juga kita harus memperhatikan standar prosedur operasionalnya, apakah itu SOP ataukah apa sebutannya ya, biasanya ada yang nyebut SOP, ada yang SPO, ada yang apa namanya protap, nah, seperti itu ya, apapun sebutannya itu adalah merupakan satu hal yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan sebuah penghitungan. Baik, ini salah satu contoh nih di pendaftaran, wawancara untuk pasien baru, mencatat data sosial dan sebagainya. Untuk pasien lama juga wawancara, tetapi jumlah waktu atau waktu yang dibutuhkan tentu saja lebih sedikit. Baik, mohon izin saya mungkin bisa buka masker karena kebetulan teman-teman saya sudah banyak yang meninggalkan ruangan ya, sehingga tinggal sedikit sekali dan di ruang yang berbeda. Mungkin biar suaranya bisa lebih kencang. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian, sebentar, rata-rata waktu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, bagaimana menentukan rata-rata waktunya? Nah, di sini ditetapkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama bekerja dan juga kesepakatan bersama. Nah, di sini ada pengamatan, ini tadi sudah saya singgung terkait dengan bagaimana peserta didik kita ketika mengambil data dan sebagainya. Kemudian pengalaman selama bekerja, ini juga sangat penting. Oke. Ya. Kemudian standar beban kerja. Volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau rata-rata waktu tadi dan waktu kerja tersedia yang dimiliki oleh masing-masing kategori sumber daya manusia. Rumus perhitungannya standar beban kerja adalah waktu kerja tersedia. Jadi berapa waktu kerja tersedia? Ada 19-18 jam. Dibagi dengan rata-rata waktu per kegiatan pokok. Jadi wawancaranya kalau misalnya 5 menit begitu berarti ya tadi yang 1918 jam tadi dijadikan menit, sehingga disitulah letak beban kerja atau
rumus untuk menghitung beban kerja atau satuan di dalam menghitung beban kerja. Jadi harus disamakan antara waktu dalam jam atau waktu dalam menit. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah ada kegiatan di rekam medis itu yang diselesaikan dalam jam? Ya, saya bilang ada. Apa contohnya misalnya? Contohnya adalah ketika kita membuat laporan, ya, laporan. Jadi di pelaporan biasanya ini satuan waktunya bisa jam. Karena apa? Karena memang dalam menyelesaikan sebuah laporan itu nggak bisa kemungkinan tidak bisa dalam perhitungan menit. Karena apa? Karena ada analisisnya dan sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya waktu satuannya adalah dengan jam, ya berarti kita nanti menggunakan waktu kerja tersedianya juga dalam jam. Sehingga nanti proses penghitungannya tidak akan mengalami kesulitan karena satuannya sama. Oke. Nah, standar kelonggaran. Bapak Ibu sekalian, ini kadang-kadang kita punya persepsi yang berbeda terkait dengan standar kelonggaran. Tujuannya adalah untuk memperoleh faktor kelonggaran tiap kategori sumber daya manusia, meliputi jenis kegiatan dan juga kebutuhan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung atau dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok pelayanan. Maksudnya adalah bahwa pekerjaan ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan penyelesaian kegiatan pada masing-masing titik kegiatan. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Kami punya kebiasaan misalnya pada pagi hari itu sebelum kita kerja, kita doa bersama dan briefing sebentar, 15 menit misalnya. Itu dilakukan rutin setiap hari. Dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang kita selesaikan. Tetapi di situ mungkin ada sedikit diskusi terkait dengan permasalahan. Ya. Dan tidak berpengaruh terhadap kecepatan coding. Tidak berpengaruh terhadap kecepatan registrasi. Tapi itu selalu dilakukan setiap hari. Dan bisa dibayangkan 15 menit dikalikan berapa. Kalau misalnya 1 bulan sudah 22 hari kali 15 menit. Begitu kan? Berarti 15 kali 22. Berapa? Tinggal hitung. Nah, ini adalah merupakan satu faktor kelonggaran. Oke. Nah, contohnya rapat, laporan, dan sebagainya. Baik. Rumus standar kelonggaran. Nah, pada penggunaan Wisen itu adalah rata-rata waktu per kegiatan kelonggaran kemudian dibagi dengan waktu kerja tersedia. Nanti hasilnya langsung jumlah sumber daya manusia. Nah, ini salah satu contohnya. Hari kerja tersedia 274 hari, waktu kerjanya 274 kali 7 jam, ada 19-18, tadi sudah dihitung. Faktor kelonggarannya 4 jam per minggu. Jadi 4 kali 52, sama dengan 208 jam. Standar kelonggaran tadi rumusnya adalah faktor kelonggaran dibagi dengan jumlah waktu kerja dalam 1 tahun. Ketemunya 0,11. 0,11 di sini adalah sudah termasuk kebutuhan atau tambahan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Nah, satu hal mungkin Bapak Ibu sekalian yang sering terjadi ketidaktepatan adalah misal begini. Di pendaftaran itu ada 5 kegiatan terlihat seperti itu ya, wawancara dengan pasien, input data di dalam SIM RS, kemudian membuat QUB dan sebagainya. Nah, masing-masing itu peserta didik kadang-kadang pada saat penelitian menambahkan waktu faktor kelonggaran ini pada setiap kegiatan. Nah, ini sebenarnya tidak tepat. Karena apa? Karena bukan masing-masing kegiatan itu yang kemudian ditambahkan faktor kelonggarannya, tetapi teman-teman yang di pendaftaran yang notabene punya kegiatan yang 5 tadi saya sebutkan, itulah yang kemudian memiliki faktor kelonggaran. Jadi dimasukkan di dalam kelompok kerja, bukan dimasukkan per item kerja di dalam satu titik. Ya. Lalu kemudian perhitungan kebutuhan SDM, sumber data yang dibutuhkan, ya. Data yang diperoleh sebelumnya, waktu kerja tersedia, standar beban kerja, standar kelonggaran, kuantitas kegiatan pokok per unit kerja dalam 1 tahun, gitu.
Ya, ini salah satu contoh saja saya sampaikan bahwasanya misalnya seperti ini ya, waktu yang diperlukan dan sebagainya untuk wawancara 2 menit, untuk mengisi data sosial setengah menit dan sebagainya, sehingga kita kumulatifkan jadi 4 menit untuk pendaftaran pasien baru misalnya seperti itu. Kemudian terakhir untuk formulanya atau rumusnya kebutuhan sumber daya manusia, kuantitas kegiatan pokok dibagi dengan standar beban kerja. Nah, plusnya yang 0,11 tadi, standar kelonggaran tadi ditambahkan sebagai jumlah kebutuhan SDM yang harus diperhitungkan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan terkait dengan penghitungan sumber daya manusia menggunakan Wizen. Nah, kalau misalnya ada diskusi, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian supaya diskusi yang itu memang kita diskusikan di sini, tidak menyampaikan beberapa teori-teori yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah setiap saat melakukan penghitungan dan sebagainya. Monggo jika ada diskusi. Kami persilahkan. Apa kira-kira yang mau didiskusikan? Tidak ada? Baik. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya sedikit. Oke, monggo. Silahkan. Tadi terkait dengan perhitungan hari efektif, itu kan ada pengurangan terhadap libur nasional ya Pak ya, menggunakan libur nasional, ada cuti bersama. Nah kalau misalnya ini Pak di Bali itu kan punya libur yang peraturannya daerah seperti itu Pak, apakah bisa dimasukkan dalam perhitungan untuk analisis SDM yang di Bali atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya mohon izin dulu Bu sebelumnya. Apakah ketika kemudian hari besar yang secara khusus ada di Bali itu kemudian hari pelayanannya tutup atau gimana Bu? Kalau biasanya sih yang tahu saya itu kalau pelayanan rumah sakit ini ya Pak ya? Kalau pelayanan rumah sakit sih sepertinya tidak Pak. Tidak ya? Nah, kalau tidak berarti kita kuncinya adalah menggunakan hari buka pelayanan Bu. Jadi jangan sampai nanti begini. Ketika kemudian suatu hari ya dalam 1 minggu misalnya, dalam 1 minggu itu ternyata di daerah punya hari libur itu misalnya 2 atau 3 bahkan 3 terus seperti itu ya. 3 tetapi rumah sakit nggak tutup, ternyata pelayanan terus dalam artian bahwa pelayanan rawat jalan buka, pelayanan UGD buka, kemudian juga pelayanan surat keterangan medis juga buka, semuanya buka. Artinya ada pelayanan setiap, walaupun pada saat itu sebenarnya berdasarkan ketentuan daerah itu adalah merupakan hari libur. Artinya itu tidak dihitung Ibu. Ya, berarti tergantung ininya jam pelayanan berarti ya Pak ya? Iya. Soalnya kalau di puskesmas ada yang ngikut itu Pak. Misalnya Hari Raya Galungan, Kuningan itu ada liburnya di pas hari hanya kalau puskesmas. Tapi balik lagi mungkin seperti yang Pak Sugeng sampaikan tergantung jam pelayanan yang digunakan gitu ya Pak ya. Betul Ibu. Karena nanti, terima kasih Pak. Iya Bu. Karena nanti kalau misalnya itu kita perhitungkan hari libur, sementara kita tetap pelayanan lah, nanti jumlah kebutuhan SDM-nya pasti lebih kecil Ibu dibandingkan dengan jumlah kebutuhan SDM yang sebenarnya karena hitungannya kita libur misalnya gitu. Gitu ya Ibu. Iya, baik Pak. Monggo ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Silahkan jika misalnya ada. Mohon izin Mas Sugeng. Dokter Anu, Dokter. Dan Sewu, dengan berkembangnya kondisi sekarang, dimungkinkan ada kombinasi, nggak tahu kalau seterusnya Pak ya, tapi ini obrolan aja, dimungkinkan ada kombinasi antara bekerja langsung di kantor dan bekerja dari rumah, work from home. Nah, mencermati perkembangan kondisi tersebut, dan kemungkinan bisa jadi
suatu organisasi, katakanlah rumah sakit, merekrut tenaga yang bekerjanya di rumah, hanya kadang-kadang ke kantor, atau mau boleh nanti gimana ya? Apakah sudah ada masukan tentang cara perhitungan kebutuhannya, Pak? Nggih. Barangkali ada informasi. Nun sewu, matur nuwun. Terima kasih Dokter Anu. Ini lama nggak ketemu Dokter Anu ya. Baik, Iya, Pak. begini Dokter Anu, terkait dengan hal tersebut. Jadi mungkin perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya selama pandemi rekamedis atau perkamedis itu justru tidak ada yang WFH Pak Rano. Jadi semuanya masuk di kami. Karena apa? Karena butuh effort yang luar biasa justru pada saat pandemi ini. Kita pelayanannya meningkat semuanya. Nih. Jadi saya tidak pernah merasakan WFH sama sekali. Jadi saya tetap masuk setiap hari. Dan teman-teman saya juga nggak ada yang WFH. Gitu ya. Kecuali yang di apa namanya di administratif, mungkin di di back office-nya yang bukan pelayanan begitu Pak Rano. Sehingga sampai dengan saat ini saya belum pernah mendapatkan satu mungkin teori dan sebagainya yang kemudian melakukan sebuah penghitungan dengan bagaimana caranya kalau ini kan sebenarnya bisa dikerjakan dari rumah misalnya seperti itu ya. Belum ada Dokter Anu sepanjang pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya ya, karena dari Kemenkes sendiri juga belum meluncurkan sebuah regulasi terkait dengan ketentuan penghitungan sumber daya manusia pada masa pandemi begitu Pak. Mungkin begitu Pak Rano ya. Matur nuwun Pak Sugeng. Sedikit mengembangkan, apakah dalam pengalaman selama ini dengan barangkali ada informasi juga dimungkinkan bagian-bagian tertentu dari hal yang dilakukan prekamedis itu entah namanya apa, tapi dalam tanda petik outsourcing misalnya ngaten. Ya. Karena di luar negeri juga misalnya coding itu sudah mulai outsourcing. Ya. Nah, lalu pengolahan data statistik dalam artinya itu di-outsourcingkan juga. Tentu ada aturan dan agreement dan so on lah, tapi itu monggo di luar bicaraan kita. Kita fokus pada penghitungan kebutuhan. Jika seandainya ada bagian pekerjaan dari prekamedis yang di-outsourcingkan, itu bagian mana dari rumus yang kita bahas tadi yang perlu dicermati perubahannya, Mas Sugeng? Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Rano. Sebenarnya terkait dengan outsourcing itu kan menjauh ya, ini kan terkait dengan status kepegawaian saja ya. Artinya kalau jumlah orangnya tetap sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan apa saja sih yang boleh di-outsourcingkan. Saya kira cukup jelas aturannya. Tidak termasuk di rekamedis ya, karena yang di situ kalau tidak salah ini kemarin itu apa yang saya ingat ya, itu adalah security, kemudian petugas penyedia makanan. Nah itu beberapa hal yang kemudian bisa di-outsourcingkan. Satu. Kemudian yang kedua, ada regulasi dari rumah sakit juga bahwasanya yang boleh di-outsourcingkan itu adalah tugas pokok yang membutuhkan kualifikasi setara dengan pendidikan SLTA. Sementara kalau kita misalnya mencermati dengan pekerjaan rekamedis itu adalah semuanya diploma 3 minimal begitu Pak Rano. Sehingga dalam hal ini itu masih menjadi sebuah acuan yang bisa dipergunakan bahwasanya kita tidak mungkin mengoutsourcingkan tugas-tugas pokok dari kompetensi perkamedis kepada petugas outsourcing yang notabene pendidikannya SLTA. Mungkin begitu Pak Rano pemikirannya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang pas begitu ya. Kira-kira begitu Pak. Matur nuwun Pak Sugeng. Monggo. Monggo Dr. Rano. Monggo Bapak Ibu sekalian kalau misalnya masih ada diskusi yang mau kita lanjutkan. Mohon izin bertanya Bapak. Monggo Bu Lilis ya. Nggih, ngapunten saya off cam karena kameranya rusak Pak. Monggo Bu. Ini untuk tadi itu kan memang sebelumnya itu ada WISN, kemudian apakah WISN itu masih dipakai karena kan katanya itu sudah
menggunakan ABKKes, ngeten. Terus kapan kita harus melakukan pakai kalau misalnya masih dua-duanya dipakai, kapan kita memakai WISN, kapan kita memakai ABKKes, dan perbedaan menonjolnya yang terpenting dari dua-duanya itu apa? Ngeten, Bapak. Baik, terima kasih Bu Lilis. Tadi di awal mungkin sedikit saya singgung juga ya. Jadi WISN itu dicabut pada tahun 2015. Jadi di Kementerian Kesehatan begitu, sehingga setelah 2015 itu maka penghitungan kebutuhan sumber daya manusia sudah menggunakan ABKKes, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan perbedaan, ya perbedaan tadi saya sampaikan, nanti mungkin ada slide yang menunjukkan itu Ibu, bahwasanya pada WISN itu jam kerja yang 7 hari tadi, 7 jam tadi dihitungnya 100%. Sementara kalau itu di ABK dihitungnya adalah 70%. Nah, nanti ada slide-nya juga Ibu. Nah, ketika kemudian kita berbicara, karena saya kok katakan produk ya kasar gitu ya, luaran yang kita ciptakan dalam hal ini adalah luaran untuk nakes. Sehingga kan peserta didik kita kan setelah lulus disumpah sebagai tenaga kesehatan. Makanya saya sampaikan bahwasanya ya kita menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di Kementerian Kesehatan, karena luaran yang kita hasilkan adalah merupakan nakes, begitu Bu Lilis. Ngeten Ibu? Baik Bapak, terima kasih. Berarti ini ya Pak, memang kenapa kok beralih dari WISN ke ABKKes, karena kita menghitung tenaga kesehatan tadi itu sehingga lebih cocok pakai ABKKes. Ya, saya kira begitu, karena itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih Bapak. Sami-sami monggo Ibu. Masih ada lagi Bu, Bapak? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya coba untuk menyampaikan yang ABKKes. Oh, mohon maaf, ini kelihatannya kok saya salah ya menyampaikan. Oh, saya skip saja. Kelihatannya saya salah men-share materi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apakah sudah kelihatan materi saya untuk yang ABKKes? Ampun Pak. Ampun Bapak. Baik. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini karena terus terang tadi saya tidak menyiapkan ya, karena terkait dengan jadwal saya tidak tahu kalau ternyata ada sedikit perubahan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba lihat untuk yang kedua terkait dengan kebutuhan SDM dengan ABKKes. Ya, untuk langkah-langkahnya sebenarnya hampir sama dengan yang ada di di WISN tadi. Cuma sedikit nanti pada menghitung standar kegiatan penunjang ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi hasil dari penghitungan faktor kelonggaran tadi langsung menunjukkan berapa jumlah tambahan dari faktor kelonggaran yang merupakan langsung jumlah kebutuhan sumber daya manusia. Tadi ini nanti sedikit berbeda pada ABKKes. Kemudian yang pertama adalah menetapkan vaskes rumah sakit. Kemudian misalnya saya menggunakan contoh rumah sakit, sebenarnya puskesmas juga bisa. Mungkin klinik juga bisa begitu. Kemudian spesifikasinya adalah unit kerja rekam medis. Di sini saya mengambil instalasi. Kenapa sih kemudian saya mengarahkan ke instalasi? Karena sebenarnya perekam medis ini adalah fungsional, ya. Sehingga fungsional itu wadahnya kalau dalam SEPK itu adalah kalau tidak instalasi ya bidang begitu. Sehingga saya tidak masukkan pada organisasi mungkin yang struktural, apakah itu sub bagian atau bagian dan sebagainya, karena itu berbeda. Isinya di sini adalah petugas rekam medis itu adalah fungsional, sama dengan dokter, sama dengan perawat dan sebagainya. Nah, dasarnya dalam penentuan jam kerja tadi berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang tadi sudah saya sampaikan juga nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman umum penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil jam kerja efektif atau JKE sebesar 120 jam per tahun. Demikian juga menurut Permenpan RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada nomor 26 tahun 2011 juga jam kerja efektif adalah 1.200 jam per tahun atau 72.000 menit per tahun, baik itu 5 hari kerja maupun 6 hari kerja. Nah, kalau kita melihat tadi jam kerjanya sudah berbeda. Tadi ada 19-18 jam. Di sini ada 1.200 jam. Ya, di dalam penetapan jam kerja dalam 1 tahun. Berikutnya ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang kita perhatikan nomor 8. Nomor 8. Di sini ada berdasarkan Permenpan RB 26 tahun 2011 itu adalah 70% kali 37,5 jam. Sehingga jam kerja dalam satu minggu itu ada 26,25 jam. Di sini keterangannya jam per minggu. Nah, kalau kita menggunakan WISN tadi, di sini adalah 100%. Nah, ini adalah perbedaan yang tadi diklarifikasi oleh Bu Lilis tadi ya, salah satu hal yang mungkin perlu kita cermati bersama, kita bisa diskusikan bersama terkait dengan hal tersebut. Kemudian beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang mungkin perlu kita cermati di dalam melakukan sebuah penghitungan ketika misalnya kita membimbing peserta didik, bahwasanya komponen beban kerja, jenis tugas dan uraian tugas yang secara nyata dilaksanakan oleh jenis SDMK tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, di sini ada kata-kata tugas pokok dan fungsi, berarti melekat pada SOTK-nya. Kemudian norma waktu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang SDMK yang terdidik. Ada kata-kata terdidik, terampil, terlatih. Berarti standarnya adalah yang terdidik, terlatih. Berdedikasi dan melaksanakan tugas secara normal sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Berarti ada standar pelayanan yang berlaku. Kemudian kebutuhan waktu untuk menyelesaikan kegiatan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh standar pelayanan, standar operasional prosedur, sarana dan prasarana, dan juga kompetensi. Nah, di sini sudah memasukkan unsur kompetensi sumber daya manusia kesehatan itu sendiri. Artinya bahwa
pada penghitungan ABK-KES ini kita sudah memperhatikan bagaimana kompetensi, bagaimana SOTK, bagaimana standar pelayanan, dan sebagainya. Kemudian rata-rata waktu ditetapkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Ini sama kalau tadi yang rata-rata waktu. Agar diperoleh rata-rata waktu yang cukup akurat dan dapat dijadikan acuan, sebaiknya ditetapkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan menyelesaikan tiap kegiatan pokok sumber daya manusia kesehatan yang memiliki satu kompetensi, kemudian memiliki standar pelayanan, memiliki SPO, dan nah ini yang tidak kalah pentingnya, etos kerja yang baik. Kalau kita misalnya menggunakan standar dari penghitungan yang mungkin ya SDM tersebut etos kerjanya kurang baik, tentu saja hasilnya akan berbeda. Pada satu diskusi di salah satu rumah sakit, saya waktu itu ajak diskusi dengan teman-teman di rumah sakit di wilayah mana ya kemarin ya, di wilayah Jawa Timur. Saya sebutkan wilayah Jawa Timur kan cukup luas ya, saya nggak sebutkan rumah sakit mana gitu ya, karena ini merupakan rahasia perusahaan dari rahasia perusahaan, saya sebut rahasia dari rumah sakit itu. Saya diminta waktu itu memberikan semacam diskusi begitu terkait dengan penghitungan sumber daya manusia. Kemudian saya bertanya, kenapa? Karena yang dihitung itu kemarin adalah petugas distribusi. Jadi rumah sakit tersebut masih menggunakan rekam medis yang manual sehingga butuh distributor atau distribusi begitu. Nah, kemudian saya bertanya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk nganter rekam medis berikut dengan semua kegiatan yang ada di unit kerja rekam medis. Maksudnya terkait dengan pelayanan untuk distributor begitu. Karena ada nyatat waktu, ada membuat ekspedisi dan sebagainya. Nah, ternyata dari hitung-hitungan itu kok tinggi sekali ya. Kenapa ya kok jumlah waktu yang dibutuhkan itu cukup lama. Padahal itu satu lantai. Satu lantai maksudnya rumah sakit tersebut menggunakan satu lantai untuk pelayanan rawat jalan, sehingga perhitungan saya kok nggak mungkin ini. Nah, ternyata pada saat dilakukan sebuah pencermatan terhadap kegiatan dari teman-teman distribusi ini, ada yang, mohon maaf, ini SDM-nya, etos kerjanya kurang baik. Jadi ngantar medis itu mampir dulu ngopi begitu. Nah, ini kan nggak bisa dipergunakan untuk standar kalau seperti ini. Sehingga waktu yang dibutuhkan cukup panjang. Karena apa? Karena pakai istirahat tadi itu. Nah, inilah yang kemudian saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian, etos kerja yang baik, kemudian juga kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas rekam medis yang pada saat itu kita lakukan sebuah perhitungan. Oke, misalnya skip saja sama dengan yang tadi. Oh, kok slide saya kalau saya tekan sekali kok bisa 2 kali ya. Baik. Kemudian sudah sampai langkah keempat, menghitung standar beban kerja. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi di WISN. Standar beban kerja atau SBK adalah volume kuantitas beban kerja selama 1 tahun untuk tiap jenis SDMK. Kemudian standar beban kerja untuk satu kegiatan pokok disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan, sama dengan yang tadi untuk menyelesaikan satu kegiatan. Rumusnya standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia WKT dibagi dengan norma waktu per kegiatan pokok. Sama sebenarnya dengan yang tadi, yang di WSN. Nah, ini perbedaannya terkait dengan penghitungan faktor kelonggaran tadi. Atau faktor tugas penunjang di sini istilahnya. Salah satu contoh misalnya. Nah, waktu kegiatan. Rata-rata waktu dikalikan dengan jumlah hari, bila satuan kerjanya per hari. Jadi kalau tadi saya memberikan contoh 15 menit di awal, untuk melakukan koordinasi tadi berarti 15 menit ya, dikalikan dengan 264 hari. Kalau misalnya itu dilakukan seminggu sekali, berarti
waktu yang dibutuhkan dikalikan 52 karena dalam 1 tahun ada 52 minggu. Kemudian yang berikutnya rata-rata waktu. Misalnya dilakukan 1 bulan sekali misalnya seperti itu. Maka rata-rata waktu yang dibutuhkan nanti akan dikalikan 12 karena jumlah jumlah bulan ya dalam 1 tahun ada 12. Kemudian bila dilakukan selama 1 semester, jadi waktu itu dipergunakan untuk melakukan penghitungan kegiatan tersebut adalah per semester. Apa ini contohnya? PKL ya, mungkin membimbing PKL dan sebagainya. Ini kan per semester ya. Peserta didik kita per semester melakukan kegiatan PKL seperti itu. Berarti pembimbing PKL itu faktor tugas penunjangnya itu adalah 6 bulan sekali, misalnya seperti itu. Sehingga 1 tahun cuma 2 kali, misalnya seperti itu. Kemudian yang di bawah ini adalah contohnya begitu. Nah, standar tugas penunjang atau STP itu rumusnya adalah 1 dibagi dalam kurung 1 minus FTP per 100 sebagai faktor pengali. Kalau tadi langsung ditambahkan, kalau ini adalah faktor pengali atau perkalian dari jumlah 1 dibagi 1 minus FTP tadi ketemunya berapa per 100. Sehingga nanti saya yakin jumlahnya ini akan lebih kecil ketika ditambahkan FTP-nya. Jadi misalnya kita menghitung kebutuhan di pendaftaran misalnya 18, tetapi faktor kelonggarannya cukup tinggi sehingga nanti 18 tadi akan dikalikan dengan 1 per 1 dalam kurung 1 per dalam kurung 1 min FTP per 100 sebagai faktor pengalinya, sehingga mungkin nanti ketemunya bisa 16, bisa 17, atau mungkin bahkan 15 misalnya seperti itu. Ya, tadi sudah FTP. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Di sini ada perencanaan SDM, nomor 1, kemudian rencana jumlah dan kualifikasi, serta struktur dan juga rekrutmennya bagaimana. Kemudian yang kedua, yang langkah berikutnya, di sini ada jenis dan kriteria pekerjaan. Jadi di sini adalah pekerjaan perkamedis, perincian seluruh kegiatan pekerjaan. Jadi di sini kan ada coding, ada indeks, ada filing dan sebagainya, atau penyimpanan dan sebagainya, ada assembling dan seterusnya. Membagi beban ke dalam aktivitas. Kemudian mekanisme dan koordinasi pekerjaannya, misalnya kita lihat di sini. Menentukan kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan. Berarti di sini masuk kualifikasi sumber daya manusianya. Kemudian di sini ada hasil atau perhitungan dari kebutuhan sumber daya manusianya. Nah, di atas menentukan kriteria SDM, kemudian dari yang kelima tadi, mekanisme koordinasi pekerjaan tadi, nah menentukan kualifikasinya. Nah, ini kan mungkin Bapak Ibu sekalian juga sedikit ada sebuah gagasan begitu, karena sekarang ini kan ada lulusan diploma 3, ada lulusan diploma 4. Nah, tentu saja itu memiliki kualifikasi yang berbeda, karena pada jenjang karirnya juga berbeda nanti pada saat kita berbicara tentang jenjang karir. Nah, inilah yang kemudian perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, titik-titik kegiatan mana dari layanan unit kerja rekamedis itu yang membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, dan di bagian mana yang kemudian membutuhkan sumber daya manusia yang ahli. Saya bedakan terampil dan ahli, saya mengacu pada
ketentuan jabatan fungsional perkamedis. Nah, tentu saja di situ juga akan dipengaruhi oleh struktur organisasi yang tadi sudah saya sampaikan. Baru kemudian bagaimana operasional dari teman-teman perkamedis tadi. Kemudian kualifikasi. Pendidikan merupakan pendidikan formal minimal yang harus dimiliki untuk menduduki satu jabatan disertai dengan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, tadi sudah saya singgung antara diploma 4 dengan diploma 3. Makanya pada saat melakukan penghitungan berikut dengan kualifikasinya, nanti Bapak Ibu sekalian pada saat menyampaikan ke peserta didik, ini perlu digarisbawahi bahwasanya identifikasi di bagian mana yang kemudian membutuhkan perkamedis ahli, di bagian mana atau di sisi mana kegiatan yang kemudian terampil gitu. Kemudian pendidikan dan pelatihan merupakan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Terdiri atas diklat penjenjangan dan juga teknis. Jadi sudah saya sampaikan di awal bahwa salah satu fungsi salah satu standar yang ada pada unit kerja rekamedis adalah ada penambahan keterampilan atau mengikuti pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan keterampilannya. Gitu. Kemudian berikutnya ada pengalaman kerja, merupakan masa kerja pada bidang tertentu yang linier dan atau berkaitan dengan tugas-tugas jabatan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa Bapak Ibu ketika menyampaikan ke peserta didik tentu saja kalau misalnya membuat sebuah penjenjangan di sini harus berpikir juga terkait dengan masa kerjanya juga. Kenapa? Kenapa sih kemudian masa kerja menjadi satu pertimbangan? Ya, karena dengan masa kerja yang cukup maka pengalaman di lapangan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Misalnya, sesuai dengan SOTK, unit kerja rekamedis itu ada kepala instalasi atau kepala bidang, misalnya begitu. Kemudian di bawahnya ada penanggung jawab misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kualifikasi penanggung jawab ini? Apakah cukup dengan pendidikan saja? Mohon maaf, misalnya ini ada lulusan D4 masuk nih. Nah, karena lulusan D4 yang notabene lebih tinggi pendidikannya dibandingkan dengan teman-teman yang sebelumnya, kemudian dijadikan penanggung jawab. Sementara yang bersangkutan masih baru masuk misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi pertimbangan. Terkait dengan apa? Kualifikasi jenjang karir dari teman-teman di unit kerja rekamedis. Berikutnya saya berbicara tentang jenjang karir. Ya. Mohon izin saya menyampaikan ini terkait dengan penjenjangan antara ASN dan juga non ASN. Ya. Kalau misalnya karena Sewu ini mungkin sedikit saya sampaikan kenapa sih kemudian ada garis gitu ya, nggak ada garis. Maksud saya garis itu bukan kemudian garis pemisah, bukan, tetapi maksud saya kalau yang ASN ini karena ada jabatan fungsional sehingga ini jelas begitu ya, jelas. Sementara yang non ASN ini memang sedang diperjuangkan bagaimana agar supaya kemudian jenjang karirnya bisa disetarakan dengan jenjang karir pada jabatan fungsional perkamedis. Ya, kalau yang di sektor kesehatan, ya, itu ada bekerja di rumah sakit, bekerja di klinik, bekerja di puskesmas, di laborat, dan sebagainya. Kemudian kalau yang di luar sektor kesehatan, ya, itu ada sektor pendidikan. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian ini masuk pada kriteria ini. Apakah itu kemudian masuk di ASN atau tidak, tetapi yang jelas masuk di dalam kualifikasi jenjang pendidikan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin juga sedikit berbeda
jenjang karier prakamedis yang bekerja di pendidikan dengan jenjang karier prakamedis yang kemudian bekerja di sektor layanan kesehatan. Ya. Karena kalau di dosen kan ada khusus ya ini ya penjenjangannya. Sementara di rekamedis itu kalau yang di sektor kesehatan hanya dibedakan menjadi dua, yaitu ada ahli, ada terampil begitu. Baik, kemudian jenjang karier fungsional prakamedis menurut Permenpan 30 nomor tahun 2013 untuk prakamedis terampil itu ada pelaksana, ada mahir, ada penyelia. Sementara untuk prakamedis ahli mulai dari ahli pertama, ahli muda, kemudian ahli madya. Nah, dalam hal ini memang pada Vaskes tadi sudah saya sedikit singgung terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia, kemudian harus ditetapkan apakah itu kemudian mengikuti jenjang mahir ataukah apakah jenjang terampil atau jenjang ahli, itu tergantung dengan tergantung dengan pendidikan dari sumber daya manusia tersebut. Nah, kemudian untuk kenaikan jenjang maka ada uji portofolio. Jadi sampai dengan saat ini ujiannya masih portofolio, di mana kemudian prakamedis tersebut akan mampu menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan prakamedis berikut dengan pengembangan yang dilakukan gitu. Komposisinya adalah 80-20. Jadi 80 mengerjakan pekerjaan prakamedis, kemudian 20-nya adalah untuk pengembangan, termasuk juga kalau misalnya membuat karya tulis ilmiah dan seterusnya. Nah, kemudian penyetaraan jenjang karier ini kemarin saya baru dapat informasi dari DPP bahwasanya jenjang karier teman-teman yang di non ASN itu akan ada sebuah penyetaraan begitu dengan teman-teman di Japfung untuk yang ASN begitu. Nah, di situ ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pendidikan juga. Sebenarnya hampir sama ini, apakah itu di ASN ataupun di non ASN. Kemudian terkait dengan perencanaan unit kerja rekamedis. Perencanaan sistem dan model rekamedis, perencanaan sumber daya manusia, kemudian perencanaan fisik dan peralatan. Ini mungkin nanti kita akan bahas pada saat pertemuan yang akan datang ya. Insya Allah nanti hari Kamis ya untuk yang perencanaan fisik ini. Ya, pada unit kerja rekamedis, ini salah satu contoh saja, diperlukan sebuah perencanaan. Ya, perencanaan. Pertama ada dilihat dari perspektif pelanggan. Jadi bagaimana kemudian unit kerja rekamedis tadi membuat sebuah target terkait dengan layanan pada pelanggan. Kemudian yang kedua terkait dengan proses internal. Jadi bagaimana target-target, misalnya kan ada pelayanan minimal dan sebagainya. Kemudian juga ada target pelayanan dan seterusnya. Itu kemudian masuk di dalam perspektif internal di sini. Berikutnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini adalah dalam hal ini adalah mungkin kepala unit kerja kami bisa sebut seperti itu, punya sebuah perencanaan terhadap pengembangan sumber daya manusianya yang dimiliki. Jadi harus mempunyai sebuah perencanaan agar supaya anggota dari atau teman-teman kita prakamedis itu kemudian memiliki bagaimana peningkatan terhadap jenjang kariernya, sehingga kalau yang tadinya mungkin lulusan diploma 3 yang notabene di sini adalah prakamedis terampil, maka bagaimana upayanya agar kemudian mampu untuk meningkat satu tingkat di atasnya dengan melakukan atau penambahan pendidikan misalnya diploma 4 dan sebagainya, dan bahkan nanti bisa sampai dengan jenjang strata 2 seperti itu. Kemudian dari sisi keuangan. Nah, dari sisi keuangan ini memang unit kerja rekamedis itu bukan merupakan unit cost yang menghasilkan ya, tetapi kita justru investasi untuk kemudian menghasilkan. Jadi hasilnya bukan dari unit kerja rekamedis, kita invest aja, kemudian nanti kalau real penghasilannya atau pendapatannya mungkin dari unit kerja yang lain. Tetapi
kita mengeluarkan sebuah invest misalnya terkait dengan form atau formulir rekamedis ya, yang nantinya akan dipergunakan untuk pelayanan, di mana nanti pelayanan inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk penentuan terhadap pendapatan rumah sakit. Kemudian terkait dengan pengembangan SDM, suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoritis, konseptual, saya kira saya skip saja. Tujuannya adalah peningkatan produktivitas kerja, efisiensi, mengurangi risiko kerusakan, kemudian juga mengurangi risiko kecelakaan kerja, meningkatkan pelayanan, meningkatkan karier, ada jenjang karier tadi ya, peningkatan konseptual dan juga kepemimpinan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Saya mohon maaf, saya yakin banyak kekurangan. Oleh karena itu, kalau misalnya masih ngerasa diskusi Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan ya. Monggo, silahkan. Silahkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang mau diklarifikasi dari apa yang sudah saya sampaikan dalam waktu yang singkat ya. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi, kami persilahkan. Tidak ada, nggih? Ya, jadi memang apa ya, materi yang saya sampaikan ini saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan setiap hari, setiap semester kepada peserta didik, sehingga barangkali apa ya, mungkin yang terkait dengan jenjang karir dan sebagainya itu yang kemudian perlu untuk didiskusikan bersama. Karena apa? Karena kemungkinan besar peserta didik kita sangat apa ya, menginginkan untuk mendapatkan sebuah apa namanya, sebuah pencerahan terkait dengan jenjang karirnya nanti seperti apa, begitu kan? Saya yakin semuanya akan berharap bahwa jenjang karirnya lebih baik, begitu kan? Ada peningkatan dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tidak ada yang ingin didiskusikan atau yang akan didiskusikan, saya kira saya cukup sampai di sini dulu. Monggo dari panitia mungkin ada yang ingin disampaikan. Oh, J, Yunijen Pak Sugeng. Iya Mas, gimana Pak Angga? Mungkin sekalian ini mohon disampaikan rencana penugasan untuk materi ini, J. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Angga sudah mengingatkan saya. Nanti ada rencana penugasan di mana penugasan tersebut adalah untuk melakukan sebuah penghitungan. Di situ sudah saya tentukan berapa jumlah volume kegiatannya, kemudian sudah saya tetapkan juga waktu untuk menjalankan tugas pada masing-masing pelayanan, begitu. Pelayanannya pelayanan di unit kerja rekam medis, kemudian di situ waktu yang dibutuhkan sudah saya cantumkan juga, kemudian faktor kelonggarannya sudah saya tentukan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal memasukkan rumus yang ada pada ABK, nih yang kita pergunakan yang ABK ya Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti hasil akhirnya akan kelihatan, mungkin dibuat semacam apa ya, menggunakan Excel, begitu akan sangat mudah sekali, tinggal memasukkan apa namanya, rumus-rumus begitu di situ. Yang perlu dimasukkan rumus sebenarnya tidak terlalu banyak di situ ya, tetapi ada beberapa kolom yang kemungkinan besar ada kaitannya antara kolom yang satu dengan kolom yang lain yang notabene nanti bisa dibuat rumus. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kualifikasi. Nah, tadi sudah saya singgung juga
apakah kemudian Bapak Ibu sekalian mempunyai sebuah perencanaan terhadap kualifikasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada tugas yang saya berikan tadi, kemudian selain itu juga bagaimana nanti pengembangan SDM. Jadi rencana pengembangannya akan seperti apa begitu. Sehingga harapannya karena ada standar minimal di unit kerja rekam medis, kemudian juga ada standar atau kualitas pemutu pelayanan yang ada di unit kerja rekam medis, itu menjadi sebuah pertimbangan ketika menentukan kualifikasi dari masing-masing SDM yang bekerja di tempat yang dilakukan sebuah penghitungan tadi. Mungkin begitu Pak Angga ya. Baik Pak Sugeng, berarti nanti untuk file penugasannya nanti kami akan share di grup peserta, begitu nggih Pak Sugeng nggih? Silakan. Nanti dari Pak Sugeng menyampaikan ke panitia, ke kami, nanti kami teruskan ke peserta. Ya, baik. Siap. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Berikutnya monggo Mbak Marlin ya tadi ya, moderatornya. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas materi yang disampaikan. Terima kasih juga Bapak Ibu atas partisipasinya. Mengingatkan kembali untuk sesi berikutnya kita akan mulai pada pukul 19.00 dengan narasumber Bapak Suryo Nugroho Markus MPH.